pagi guys. Hari ini gue mau jelasin nih, ada beberapa kendala di R3 Hybrid ya. Lampu indikator idling stopnya tuh kedap-kedip. Nah nih kilometer gue udah 40.000. Nah kendalanya tuh sekarang idling stop gue kedap-kedip terus kayak gini nih. Mau dipencet juga nggak mati. Cukup aneh sih, baru 40.000 dan ini adalah R3 tahun 2022. Kayaknya sih ini mau kita cross check dari beberapa yang pernah gue baca di grup-grup R3 Hybrid. Ada yang mengalami juga, kayaknya tuh dia kena di bagian aki, bukan baterai ya, bukan baterai dari hybridnya sendiri, jadi ke akinya. Kalau baterai sih masih aman nih, masih ada 3 bar. Nah untungnya katanya informasi dari grup, beberapa grup, selama masih baterainya ada 3 bar masih bisa ngebantu untuk starter mesin. Artinya indikasinya kalau idling stop kedap-kedip ini infonya yaitu akinya lemah gitu loh. Nah ini nanti hari ini gue mau coba ganti, coba beberapa. Cuman kalau dari akinya sendiri udah gue tanya tuh sekitar 3.800.000 kalau yang ori dari bengkel resmi. Nah gue baca beberapa review, kayaknya ada beberapa aki yang mungkin harganya jauh lebih murah dibanding yang ada di situ. Nah gue mau coba, katanya sih ada yang namanya GS aki kalsium atau Amaron, tapi gue lebih prefer sih ke GS aki kalsium. Katanya ampernya lebih besar di 55 Ah, cc CCA nya itu sekitar di atas 400-an. Nah ini sekalian nanti gue mau cross check nih, benar bisa jalan apa enggak atau masih kedap-kedip juga. Ini aki bawaan dari dealer ya, yang resmi sendiri di pas pertama kali 2023 ini. Nah infonya sih harus di atas 40 ampere. Itu yang harus biasa. Nah tapi kalau beberapa teman-teman yang ada di grup hybrid katanya sih nggak perlu yang ada jalan dari atas, cukup yang di atas 40 ampere, CCA nya juga di atas 300. Aki ini tuh sendiri kalau misalnya diproduksi di Thailand, dan Suzuki sendiri informasinya kalau mau diganti itu harus Indo. Ini gue panik kalau ini juga. Nah ini gue lagi ganti GS kalsium yang gue coba untuk direkomendasiin dari grup ya. Nah ini gue belinya di Shop and Drive. Cuman di Shop and Drive itu infonya karena ini bukan standar R3 Hybrid, jadi nggak dapat garansi. Nah ini kan setelah dipasang lampu idling stopnya masih kedip-kedip. Nah ini gue lagi mencoba untuk melakukan reset secara manual, yaitu dengan membawa kendaraan setelah pasang aki itu dengan jarak kurang lebih 1-2 km pp dengan kondisi mesin panas. Nah setelah itu kita lihat tuh nanti kita copot lagi aki positifnya, kita tunggu sampai 15 menit, kurang lebih 10-15 menit lah. Lalu kita pasang lagi akinya, nyalakan mobilnya, dan idling stop itu infonya akan mati dan semua sistem yang ada di mobil akan reset, dan itu normal. Nanti kita akan setting kembali ke setting awal lagi gitu. Nah ini gue lagi melakukan pencabutan kutub positifnya ya di aki yang tadi sudah kita pasang. Alhamdulillah sudah bisa guys. Jadi intinya akinya tuh harus di atas 45 ampere. Kalau bisa dicari yaitu cuman aki kalsium sih yang di atas 55 ampere. Nah ini
idling stop yang kedip-kedipnya juga udah mati, jadi sudah aman. Terus kita aktifinnya masih bisa nggak? Masih bisa guys, tuh kita pencet aktif dia, mati itu masih bisa, alhamdulillah. Indikator juga nggak ada yang error, cuman ketika kita reset pastinya jamnya berubah nih. Ini sekarang jam 1.09, padahal mah ini masih pagi guys gitu. Kalau dari radionya sendiri juga enggak, dia nggak ada reset, masih aman guys gitu. Oke, cukup sekian. Oh ya, harga akinya berapa sih? Harga akinya tuh gue bawa dengan akinya itu, oh ya, jadi di sini tuh ada notis tidak bergaransi karena sebenarnya emang bukan standarnya. Cuman gue udah pernah nanya sih via telepon gitu kan ke Suzuki-nya. Waktu itu emang belum ada stok, sedangkan mobil gue kondisinya udah harus gue pakai jarak jauh. Ya ini resikonya ya pasti tidak bergaransi dari shop and drive aja sih. Cuman kedepannya pasti mobilnya fan-fan aja sih. Coba nanti kita lihat beberapa minggu ke depan ya pemakaian selama gue pakai harian nantinya. Oke, harganya sih di 1.248.000 gitu guys. Kenapa sih nggak dapat garansi? Ya karena standarnya Suzuki kan itu ISS, sedangkan yang dijual di shop and drive itu banyakan yang kapasitasnya lebih besar daripada yang distandarkan oleh Suzuki. Seharusnya sih notice buat Suzuki lebih banyak stok sih ya buat akinya gitu. Thank you, semoga bermanfaat. Pastiin dulu aja ini diaktifkan lagi, apa idling stopnya kita aktifkan lagi, kan tadi mati ya. Terus ini kita nyalain untuk menghemat aki kita, katanya seperti itu sih ya, di beberapa forum R3 yang gue baca. Jadi semoga membantu guys, thank you.